Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Afrilia Andriani dengan NIM 220102682. Saya dari Universitas Mula Warman, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi saya di sini akan membahas tentang pasar monopoli dan pasar oligopoli, dan objeknya yang saya ambil adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Itu saya mengambil objek dari pasar monopoli, dan objek dari pasar oligopoli saya akan mengambil perusahaan Eksis. Jadi saya di sini akan membahas tentang latar belakang masing-masing perusahaan yang saya ambil, dan yang pertama adalah PT PLN Persero. Yaitu PT PLN Persero ini bermula pada tahun 1945, tepatnya di tanggal 27 Oktober, di mana Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 1575,5 MW. Perusahaan berkembang ini melewati beberapa fase perubahan bentuk hingga pada tahun 1994 sesuai PP nomor 23 tahun 1994 menjadi perusahaan perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN Persero. Berdasarkan Akta 169 tanggal 37 Juli 1994 dari Notaris Sujipto, seiring perubahan lingkungan bisnis pada akhir tahun 2022, PLN menjadi holding company yang membawahi 4 subholding yang bergerak di bidang energi primer, pembangkitan, dan Beyond KWH dengan tetap membina anak-anak usaha lainnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang perusahaan dari PT Eksis Telkom Indonesia. Sebelumnya bernama PT Natrindo Telepon Seluler. Dikenal sebagai Eksis adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Eksis mempunyai produk GSM dengan nama sama Eksis, meluncurkan layanan pada April tahun 2008, dan di tahun 2012 tersedia di lebih dari 400 kota di seluruh pulau-pulau besar Indonesia. Dan pulau-pulau Indonesia itu termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Jadi Eksis ini berkantor pusat di Jakarta ya guys, dan merupakan operator seluler 2G dan 3G dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Dengan melayani lebih dari 15 juta pelanggan telepon seluler, didukung oleh lebih dari 800 pegawai yang berdedikasi, PT Natrindo Telepon Seluler pada awalnya merupakan bagian dari grup Lipo. Jadi Natrindo ini merupakan perusahaan operator telekomunikasi seluler dengan GSM 1800 MHz pertama di Indonesia, dengan fokus awal untuk beroperasi di wilayah Jawa Timur saja dengan merek dagang Lipo Telekom. Sejak bulan Mei tahun 2001, Natrindo ini kemudian berhasil mendapatkan lisensi untuk wilayah nasional dan diakuisisi oleh Maxis Communication Berhad, masing-masing sebesar 51% pada bulan Januari tahun 2005 dan 44% pada bulan April tahun 2007. Dan pada bulan Juli tahun 2007, Saudi Telecom Company mengakuisisi 51% saham Natrindo yang dimiliki Maxis, sehingga saham Maxis di Natrindo hanya tinggal 44%. Saat ini Natrindo sedang mengembangkan jaringan 2G dan 3G-nya ke beberapa wilayah di Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juni tahun 2011, berdasarkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama Badan Hukum Perusahaan Eksis diubah dari PT Natrindo Telepon Seluler menjadi PT Eksis Telekom Indonesia. Jadi Eksis ini didukung oleh dua operator terkemuka di Asia, yaitu Saudi Telecom Company atau STC dan penyedia layanan telekomunikasi nasional terdepan di Kerajaan Arab Saudi. Perusahaan ini memiliki beberapa perusahaan yang tersebar di Kuwait, Bahrain, India, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Afrika Selatan, serta Maxis Communication Berhad atau Maxis, penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Malaysia. Kedua investor utamanya bertekad memberikan kontribusi penuh bagi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan adalah latar belakang masing-masing perusahaan atau objek yang saya ambil, yaitu PT PLN dan Eksis ya guys. Nah, jadi kita masukin kenapa sih PLN ini termasuk dalam pasar monopoli. Jadi PLN ini
merupakan satu-satunya penyedia layanan listrik untuk konsumen rumah tangga dan bisnis di sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun ada beberapa pembangkit listrik swasta yang beroperasi, PLN tetap menguasai hampir seluruh sistem distribusi dan transmisi listrik. Dengan tidak adanya pesaing langsung dalam penyediaan listrik di banyak area, PLN memiliki posisi dominan sehingga memenuhi kriteria pasar monopoli. Sementara itu, PT Eksis Telekom Indonesia berada dalam pasar oligopoli karena meskipun terdapat beberapa operator telekomunikasi lain di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, hanya sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar seluler. Eksis bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut dalam menyediakan layanan seluler. Dan meskipun terdapat beberapa pilihan bagi konsumen, jumlah penyedia layanan terbatas. Hal ini menjadikan pasar telekomunikasi Indonesia sebagian besar pasar oligopoli dengan sejumlah kecil pemain utama yang mendominasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan yang saya ambil, yaitu PLN dan Eksis. Yang pertama saya akan bahas yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Jadi PLN ini pasar monopoli dan mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama dominasi pasar. Sebagai satu-satunya penyedia layanan kelistrikan di Indonesia, PLN memiliki kontrol penuh atas pasokan listrik di seluruh negeri, sehingga dapat mengatur harga dan layanan dengan lebih fleksibel. Dan yang kedua adalah skala ekonomi. Sebagai perusahaan besar dengan cangkupan luas, PLN dapat memanfaatkan skala ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk menekankan biaya operasional dan menyediakan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga ada keamanan pasokan, yaitu dengan menjadi satu-satunya penyedia layanan kelistrikan, PLN dapat memastikan kendala pasokan listrik meskipun terkadang ada tantangan dalam distribusi di daerah terpencil. Dan yang keempat, dukungan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, PLN mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau kebijakan yang mendukung keberlanjutan operasional. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah beberapa kelebihan dari PLN, dan selanjutnya saya akan membahas beberapa kekurangan PLN juga. Dan yang pertama adanya kurangnya persaingan. Sebagai monopoli, PLN kurang terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas layanan karena tidak ada pesaing yang langsung menantang mereka. Dan yang kedua ada inefisiensi karena tidak ada kompetisi. Terkadang PLN menghadapi masalah dalam hal efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Ini dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi konsumen. Dan yang ketiga ada keterbatasan teknologi. Monopoli dapat memperlambat adopsi teknologi baru yang lebih efisien karena perusahaan merasa tidak terancam oleh keberadaan pesaing. Dan kekurangan PLN yang terakhir adalah kendala di beberapa wilayah. Meskipun PLN menguasai sebagian besar pasar, distribusi listrik di daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau bisa menjadi tantangan besar dalam memastikan pasokan listrik merata. Nah, kita akan memasuki perusahaan selanjutnya yaitu PT Eksis Telekom Indonesia. Jadi PT Eksis ini merupakan pasar oligopoli ya guys, dan juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan bahas adalah tentang kelebihan dari PT Eksis ini. Yang pertama ada persaingan yang sehat dalam pasar oligopoli. Eksis harus terus berinovasi untuk tetap bersaing dengan pemain besar lainnya seperti Telkomsel. Ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Dan yang kedua ada layanan berkualitas dan infrastruktur. Jadi Eksis ini memiliki akses infrastruktur dengan teknologi yang didukung oleh investor besar seperti Saudi Telecom Company atau STC dan Maxis. Nah, yang ketiga ada peluang ekspansi. Jadi sebagai pemain utama di pasar, Eksis ini memiliki kesempatan terus memperluas jangkauan layanannya, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani oleh operator lain, serta menawarkan produk dan layanan baru. Dan yang terakhir adalah kepemilikan yang kuat. Dengan dukungan dari perusahaan besar internasional, memberi Eksis stabilitas finansial dan keunggulan dalam hal pengembangan teknologi dan ekspansi pasar. Kita memasuki beberapa kekurangan dari Eksis. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Jadi pasar telekomunikasi Indonesia ini sangat kompetitif ya guys, dengan banyaknya operator yang menawarkan layanan serupa. Hal ini dapat membuat margin keuntungan Eksis lebih tipis dan meningkatkan biaya pemasaran. Dan yang kedua adanya ketergantungan pada infrastruktur.
Meskipun memiliki infrastruktur yang baik, Axis masih harus bersaing dengan operator lain dalam hal peluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan dalam pasar ini sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk terus memperluas meningkatkan jaringan. Yang ketiga ada hambatan regulasi. Jadi industri telekomunikasi di Indonesia ini tunduk pada regulasi ketat dari pemerintah yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam merancang strategi dan menentukan harga. Dan yang terakhir adalah fluktuasi pasar. Mengingat adanya beberapa pemain besar dalam pasar ini, Axis harus terus beradaptasi dengan perusahaan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang bisa menjadi tantangan besar dalam menghadapi perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Dari semua pembahasan yang saya jelaskan tadi tentang latar belakang dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perusahaan, saya akan memberikan penilaian berdasarkan analisis perusahaan dan pasar. Penilaian pertama yang saya berikan yaitu kepada PT PLN. Jadi PT PLN ini yang tadi kan pasar monopoli ya. Jadi berdasarkan analisis, PT PLN ini dapat dikatakan memiliki posisi yang kuat dalam pasar monopoli karena penguasaan pasokan listrik yang hampir menyeluruh di Indonesia. Meskipun demikian, monopoli yang dimilikinya juga mempunyai beberapa tantangan seperti kurangnya inovasi dan efisien dalam pasar yang tidak memiliki pesaing langsung. PLN ini cenderung kurang terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan atau mencari solusi inovatif untuk masalah yang ada. Secara keseluruhan, posisi PLN cukup stabil, tetapi mereka perlu beradaptasi dengan tren global yang mengarah pada pengembangan energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien. Penilaian selanjutnya kepada PT Axis Telkom Indonesia. Untuk PT Axis ini berada dalam pasar oligopoli, memberikan tantangan dan peluang yang cukup besar. Persaingan yang ketat dengan pemain besar seperti Telkomsel memaksa Axis untuk selalu berinovasi dan memperbaiki layanan mereka. Keunggulan dari dukungan investor besar seperti STC dan Maxis memberikan stabilitas finansial dan kapasitas untuk ekspansi. Namun, karena pasar ini sangat dinamis, Axis harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Meski demikian, Axis tetap berada dalam posisi yang terbaik untuk bersaing, mengingat potensi pasar yang besar dan infrastruktur yang mendukung. Finally, kita sudah membahas kedua perusahaan tersebut. Jadi saya akan memberikan kesimpulan untuk kedua perusahaan kepada PT PLN dan PT Axis Telkom Indonesia. Kedua perusahaan ini memiliki posisi yang kuat di pasar mereka masing-masing ya guys. Namun menghadapi tantangan yang berbeda, PLN yang berada dalam pasar monopoli perlu meningkatkan efisiensi dan inovasi, sementara Axis yang beroperasi di pasar oligopoli harus tetap beradaptasi dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Saran saya berdasarkan analisis terhadap PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan PT Axis Telkom Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat membantu kedua perusahaan dalam mengoptimalkan posisi mereka di pasar mereka masing-masing. Untuk bagi PLN yang beroperasi dalam pasar monopoli, perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan inovasi, terutama dalam penerapan teknologi, energi terbarukan, dan smart grid. Untuk memperbarui kualitas layanan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Di sisi lain, Axis yang beroperasi di pasar oligopoli harus terus memperkuat kualitas layanan dan infrastruktur, terutama dalam hal kecepatan internet untuk memenangkan persaingan yang ketat dengan operator lain. Diferensi produk seperti menawarkan paket data yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang tertentu juga dapat menjadi strategi efektif untuk mempertahankan pangsa pasar. Baik PLN maupun Axis perlu memperhatikan perkembangan regulasi yang ada, di mana PLN harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki distribusi listrik di daerah terpencil. Sementara Axis perlu menjaga hubungan baik dengan regulator untuk menjaga fleksibilitas dalam strategi bisnisnya. Dengan langkah-langkah tersebut, kedua perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada dapat menghadapi tantangan pasar dengan lebih baik. Demikian pembahasan yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila saya salah mengucapkan kata-kata, dan mohon maaf apabila informasi yang saya jelaskan ada yang kurang tepat tentang pasar oligopoli dan monopoli. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Saya Salsabila Afrilia Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.